mau datang ke Taiwan, jangan lupa ya, sama mungkin agensi kalian gak ngasih slip gaji, tapi kalian itu harus wajib minta ya, minta 1 lembar slip gaji dan minta juga perjanjian kerja. Jadi biar tahu ya hak-hak kita, kewajiban kita. Nah, lepas itu kan masuklah ke dapur ya. Ke dapur lagi pada makan, terus saya bilang halo, karena saya on banget nggak bisa bahasa, saya cuma halo, ni hao, taunya ni hao waktu itu ya. Nah, lepas udah saya kasih halo-halo gitu ya sama keluarga majikan. Lepas itu majikan bawa saya sama agensi itu keluar. Ternyata saya di sini tuh kaget banget ya. Rumah majikan super gede, super bener-bener gede banget ya. Di sini kalian bisa bayangkan, di sini ada kamar tidur 6, 5 kamar mandi, atau halaman luar itu si nenek itu luas banget kayak lapangan golf, guys. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sukiarti 024. Hari ini alhamdulillah ya, si nenek saya itu belum bangun tidur, alhamdulillahnya ya. Soalnya semalam itu nenek saya itu ngeres banget. Saya sebenarnya juga masih ngantuk banget. Semalam itu nenek tuh nggak tidur guys ya, tidur jam 3. Itu pun jam 4 bangun ke kamar mandi, lepas itu tidur lagi ya. Soalnya kemarin beliau itu kondisinya lagi ngedrop karena musim dingin ya, jadi beliau itu kondisinya ngedrop banget. Saya itu kalau misal musim dingin kurang tidur, soalnya nenek itu pasti minta dipijet tengah malam. Yang udah ikutin kegiatan saya sering bikin video kalau lagi malam mijet ya, mohon maaf, bukan saya mengeluh, cuma saya ingin berbagi aktivitas saya buat kenang-kenangan nanti kalau udah nggak kerja. Dan kebetulan alhamdulillah 1,5 bulan lagi saya pulang Indonesia, dan ini saya senang banget. Ini apa? Ini adalah tiket ya. Tiket kemarin agensi kesini ya, bawa tiket ini. Alhamdulillah ya, tiket udah di tangan. Nggak tak kasih lihat sama kalian karena masih rahasia. Jadi tinggal 1,5 bulan lagi saya pulang Indonesia. Doakan ya semoga lancar. Amin. Oh ya, karena saya nunggu nenek itu bangun dari tidurnya, soalnya beliau itu belum sarapan pagi, udah jam 11 belum sarapan ya, memang urung tangi ya, belum bangun kon sarapan ya. Jadi saya nyambi cerita sama kalian. Jadi di sini yang saya pegang adalah surat perjanjian kerja antara majikan dengan ART ya, atau perawat orang sakit. Ini ya, ada tulisannya. Jadi pas pertama saya datang ke sini, usia saya itu, ini kalau ngikut paspor ya, ini mohon maaf saya jujur, saya nggak mau bohong sama kalian gitu ya. Kalau umur saya itu aslinya 27 jalan 28 ya, umur saya aslinya. Tapi di paspor itu saya dituakan menjadi tahun 1986 ya. Berarti umur saya kalau ngikut paspor ya itu umurnya 35 tahun ya. Jadi pas waktu saya datang ke sini, kalau nggak salah sih umurnya berarti berapa ya guys ya, pokoknya umurnya dikurangi lah ya, tahun 2015 berarti saya umurnya pira. Ya intinya itulah ya guys ya. Jadi dulu kan saya sempat datanya itu dipalsukan ya, waktu saya kerja di Singapura pada tahun 2010, umur saya 16 tahun, sampai pulang 5 tahun lagi ya, maksudnya 5 tahun saya kerja di sana, terus pulang saya daftar lagi ya ke training center. Ternyata umurnya itu nggak bisa dirubah karena kan udah masuk dokumen ya. Jadi ya wis, umur paspor saya itu 35, umur asli saya itu 28. Jadi ini ya, buat pengalaman saya pribadi, kalau kalian mau kerja jadi ART baik di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, jangan mau ya umurnya itu dituakan, jangan mau ya, karena nanti susah sendiri kalau misal kitanya masih muda tapi di paspor tua, kan kayak gimana gitu ya guys ya, nggak bisa daftar lagi untuk jadi ART. Jadi pesan saya ini sangat penting untuk kalian, jadi umurnya jangan dituakan, karena dulu itu saya nggak tahu ya,
sponsor saya gitu ya, karena kan memang saya tuh nggak tahu saya niatnya itu apa ya, kerja dan kerja gitu ya di pikiran saya. Dan sekarang itu saya ngajuk sendiri, umur saya 35 tahun di paspor ya. Jadi di sini saya nggak bahas umur. Jadi pas saya waktu datang ke Taiwan itu kan pada tahun 2015 ya, tepatnya itu bulan Desember ya, bulan Desember saya berangkat ya, tapi udah ngikutin training center selama kurang lebih 3 bulan atau 4 bulanan lah ya, saya sudah lupa, mungkin 4 bulanan ya, 4 bulanan ya, 4 bulanan saya di training center. Sebelum 4 bulan alhamdulillah saya itu udah dapat majikan ya, ini majikan ini ya, majikan ini yang saya kerjakan udah selama 6 tahun. Nah singkat cerita waktu itu pas interview pertama, saya kan orangnya nerima gitu loh, saya orangnya nerima, saya nggak mau di interview, oh saya nggak mau, oh ini saya nggak mau, saya nggak banyak pilih ya, karena bagi saya itu kalau misal udah dapat majikan itulah ya yang udah Allah berikan untuk saya. Mudahan saya kerja baik di sana, mudahan saya betah, saya hanya berdoa seperti itu. Jadi interview pertama itu alhamdulillah langsung saya terima jobnya, dan majikan juga apa ya, majikan juga mau gitu ya, mau sama saya. Terus alhamdulillah majikan juga mau menunggu training center saya itu sampai selesai, dan alhasil alhamdulillah udah selesai semuanya. Terus saya bulan Desember terbanglah ke Singapura ke Taiwan, maksudnya mohon maaf ya guys ya ngomongnya salah, terus belepotan terus, mohon maaf ya. Nah jadi pas waktu itu pertama datang, terus kan jam 7 nyampe di sini ya, nyampe di Taiwan itu jam 7 kurang lebihnya jam 7. Lepas itu kita dibawa ke mana? Kita dibawa langsung ke medical ya. Selepas sudah medical ya, terus kita kembali lagi ke agensi ya di sana gitu ya. Dan teman-teman saya langsung diantar ke rumah majikannya ya, dan di sana saya itu nginep 2 hari ya, 2 hari di rumah agensi atau di agensi ya. Saya nginep 2 hari dikarenakan satu, majikan saya itu katanya sibuk dan sibuk terus. Jadi intinya itulah ya, kata agensi saya, majikan kamu tuh terlalu sibuk, jadi katanya belum siap untuk kedatangan kamu kayak gitu ya, belum siap untuk menerima kamu, intinya kayak gitulah ya, agensi bilang kayak gitu. Lepas itu karena udah seperti itu, terus agensi bilang nanti saya antar ke rumah majikan kamu ya, karena ini majikan kamu udah japri ke saya, katanya boleh diantar ART-nya kayak gitu. Kalau prosedur di Taiwan seperti itu ya, jadi bukannya majikan yang ambil ART, tetapi agensi yang antar ART ke rumah majikan ya. Kalau di Singapura kan enggak, tapi saya di sini nggak bahas Singapura ya. Kalau di Singapura ya, majikan itu datang ke agensi ambil ART ya. Kalau di Singapura dulu pengalaman saya seperti itu, tapi kalau di sini enggak. Kalau di sini agensi yang antar kita ke rumah majikan. Nah selepas itu saya deg-degan ya, pas waktu diantarnya itu bukan naik taksi, bukan naik bis, tapi naik MRT ya, waktu sama agensi gitu ya, terus naik MRT ya. Saya kan ingat pesan orang tua saya dulu ya, pas waktu mau masuk ke rumah majikan, kamu sholawatan ya, terus kamu baca-baca surat pendek kayak surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu kan, terus kayak ayat kursi kamu baca ya di setiap perjalanan menuju rumah majikan. Dan alhamdulillah saya tuh selalu ingat pesan kedua orang tua saya seperti itu loh ya. Pas masuk gerbang saya juga baca sholawatan, ayat kursi ya, surat-suratan pendek yang saya bisa. Masuklah, bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk gitu ya, masuk ke rumah majikan. Lepas itu pas masuk ke rumah majikan, terus pertama itu dijelasin dulu ini ya, pertama itu dijelasin masalah kamu kalau kontrak kerja, kalau udah misal finish tiket dibayar majikan, kalau kamu motong tiket ditanggung sama kamu kayak gitu ya. Pokoknya dijelasin tetek mengek. Terus agent saya juga jelasin sama
majikan saya itu tentang kalau dia itu nggak boleh makan babi, terus nggak boleh melarang ART-nya itu sholat ya, jadi harus beribadah ya. Kalau misal masalah puasa itu tergantung sama ART-nya mau puasa atau enggak, tapi melarang untuk ya beribadah. Saya sukanya di Taiwan seperti itu ya. Dulu agensi saya bilang sama majikan seperti itu ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh melarang ART itu beribadah. Yang keduanya nggak boleh maksa ART harus makan babi ya, itu yang keduanya. Terus yang ketiganya harus on time masalah gaji ya, kayak gitu ya. Agensi saya ngomong sama majikan seperti itu. Dan di sini juga saya kan dikasih dua lembar kalau nggak salah, bukan 2 lembar, maksudnya 2 perjanjian kerja ya. Saya dikasih 2, majikan saya juga dikasih 2. Lepas itu setelah semuanya ini perjanjian udah dijelaskan sama agensi ya, terus di sini saya juga dikasih lembaran slip gaji ya, lembaran slip gaji. Saya 1, majikan juga 1 ya. Ya, jadi di sini udah dikasih seperti ini ya. Dan perbedaan antara Singapura sama Taiwan ya, di sini tuh beda banget masalah gaji. Kalau misal di Singapura ya, karena saya pengalaman Singapura, itu nggak ada potongan apapun ya, biaya agensi, biaya askes itu nggak ada. Tetapi kalau di sini itu ada ya. Kalau di sini itu untuk biaya ya, untuk biaya agensinya itu 1.500 per bulan ya, baik udah potongan maupun belum potongan itu wajib untuk membayar. Terus yang kedua untuk askes kesehatan ya, itu kita bayar 325 NT itu per bulannya. Jadi total gaji sebenarnya kalau misal gaji yang umum itu 19.510 ya. Itu tergantung minggunya, dihitung kalau minggu keempat bisa nyampe 19, kalau cuma minggu ketiga aja cuma nyampe 18, itu gaji normalnya ya, itu gaji normal ya. Terus kalau misalkan belum dipotong askes, belum dipotong biaya agensi, kalau udah dipotong itu kita cuma nerima 17.000 saja ya, 17.000 berapa gitu ya nanti sisa gajinya ya, karena kan udah dipotong agensi sama dipotong biaya askes ya. Jadi seperti itu. Kalau di mana itu, kalau di Singapura kan enggak. Jadi gajinya misal $400 Singapura ya 400 gitu loh, nggak ada potongan apa-apa gitu ya. Kalau di sini tuh gajinya koma-komaan, misalnya 17.410 ya, majikan kasihnya kayak gitu, nggak dilebihin ya, tahu sendiri orang Taiwan ya. Nah, untuk di sini terus saya juga dijelaskan sama agensi ya, saya dijelaskan juga sama agensi. Saya nggak kasih lihat sama kalian karena ini bersifat pribadi, jadi saya nggak kasih lihat, tapi saya jelaskan aja. Nah, di sini untuk masalah cuti tahunan ya, cuti tahunan itu kan kita itu berhak mendapatkan cuti tahunan. Kalau misal di total itu 567, berarti dikali beberapa minggu mungkin ya, atau beberapa bulan. Pokoknya totalnya itu menjadi 3.900 berapa itulah sekian ya, 3.900 sekian ya. Itu wajib kita minta, tapi terkadang majikan itu tergantung ya, kalian perjanjiannya sama agensi sama majikan itu gimana. Mau dibayar 1 tahun sekali ya enggak apa-apa, mau dibayar langsung 3 tahun juga enggak apa-apa ya, itu tergantung perjanjian antara majikan sama ART. Kalau saya di sini ya, saya itu mendapatkan uang cuti tahunan 1 tahun sekali ya, 1 tahun sekali, tepatnya nanti bulan Desember saya itu pasti selalu mendapatkan 3.900 sekian lah ya, saya lupa ya, nggak tahu berapa, pokoknya 3.900 sekian gitu ya. Saya itu tiap tahun itu, tiap bulan Desember saya nerima itu. Tetapi juga ada majikan ya, ada majikan yang
kasih itu langsung kalau misal mau pulang. Yang penting kan nanti kan di sini ya di bawah surat perjanjian kerja, perjanjian kerja malah lah. Slip gaji pasti di sini selalu ya, di slip gaji majikan saya. Wiwi sudah ambil yang 1 tahun ini ya, tahu misal tahun 2016 ya, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 ya. Di sini majikan saya tulis dan saya juga sudah ambil uangnya, saya sudah tanda tangan, berarti udah diambil ya. Tapi kebanyakan majikan itu kasihnya 3 tahun sekali, pokoknya tergantung majikan ya. Terus di sini saya juga tegaskan untuk kalian, kalau misal majikan kalian belum ngasih ya wajib untuk meminta ya, karena itu adalah hak kita gitu ya. Terus di sini Mbak, terus gimana kalau misal yang libur tiap bulan? Nah, di sini kalau untuk libur tiap bulannya itu kan tergantung sama majikan kalian. Majikan kalian itu mau motong gaji kalian yang misalkan kalian libur ya bulan ini ya, misal tanggal 20 kamu libur gitu ya. Lah terus majikan itu pas gaji kamu itu dipotong 567, so berarti kamu masih berhak untuk mendapatkan uang cuti tahunan. Tetapi kalau misal majikan kamu enggak motong ya, enggak motong uang ini, berarti kamu ibaratnya apa ya, dikelong ya uang cuti tahunan, kamu libur 1 kali. Seperti itu ya. Kalau di agensi saya, agensi bilang kalau misal ART libur ya, nggak usah ambil uang cuti tahunannya, maksudnya ambil dari gaji per bulanannya, jadi masih untuk ambil uang cuti tahunannya. Kalau majikan dan agensi seperti itu ya guys ya, majikan saya dan agensi. Ya Allah, ngomongnya belepotan, mohon maaf ya guys ya, soalnya rada-rada dingin, semribit gitu ya, jadi kayak saya gemeter ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk uang cuti tahunannya itu tergantung sama perjanjian kamu sama majikan, ART dan majikan. Kalau misal majikan itu memotong gaji kamu per bulan, berarti kamu masih berhak ya mendapatkan uang cuti tahunan. Kalau misal majikan kamu enggak memotong gaji kamu per bulanannya pas waktu kamu ambil libur, berarti majikan nanti undi sama cuti tahunan. Tetapi di sini ya syukur-syukur libur itu enggak dipotong, uang cuti tahunan itu enggak dipotong, syukur-syukur ya. Tapi kebanyakan yang orang sini itu perhitungan ya guys ya, kalau masalah uang 1 sen aja tuh juga dihitung seperti itu ya. Soalnya kalau saya gaji tuh misalnya saya gajinya 17.499 ya, bayarnya 17.499, nggak mungkin digenapi 17.500, nggak mungkin gitu ya. Karena kan saya tahu orang Taiwan itu, maksudnya majikan saya itu seperti apa ya, nggak kebanyakan tapi ya banyakannya kayak gitu ya. Nah jadi jelas beda ya untuk ART yang kerja di Taiwan ataupun ART yang kerja di Singapura. Untuk gaji pokoknya itu ya, di sini untuk gaji pokoknya atau gaji normalnya itu kalau udah dipotong biaya askes sama biaya apa itu ya, agensi ya, itu biaya pokoknya itu 17.000 sekian. Mungkin kalau di cruise Indonesia itu mencapai 8.500.000 berapa itu ya. Pokoknya tergantung cruise, kalau lagi naik alhamdulillah, kalau lagi turun ya tetap disyukurin ya. Disyukuri maksudnya, bukan disyukurin ya, disyukuri. Nah jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang mungkin mau datang ke Taiwan, jangan lupa ya, sama mungkin agensi kalian gak ngasih slip gaji, tapi kalian itu harus wajib minta ya, minta 1 lembar slip gaji dan minta juga perjanjian kerja. Jadi biar tahu ya hak-hak kita, kewajiban kita, jadi kita tuh tahu semuanya ya. Karena ada ini loh, ada apa, ada perjanjian kerja antara majikan dan ART. Jadi seperti itu ya, saya jelaskan. Dan pas pertama itu udah agensi saya jelaskan masalah ini semuanya. Terus udahlah ya, udah tetek mengek, terus saya ketemu sama keluarga majikan dari anak-anaknya si nenek, kebetulan juga ada di Taiwan semuanya, karena kan udah pulang dari Amerika. Pas mau menyambut mungkin
karena kan saya Desember kesini, so otomatis pada tahun baruan ya, pada Imlek kan di Taiwan, karena kan orang tua atau neneknya atau nenek yang saya jaga kan di sini, jadi pada pulang semuanya. Jadi pas waktu pertama saya datang ke sini, mereka itu lagi pada makan di sini guys ya. Jadi saya itu ditunjukin sama agensi sama majikan ya. Yang pertama ditunjukin adalah ini adalah ruangan apa ya itu ya, ruangan TV ya, ruangan tamu. Ini adalah ruangan tamu gitu ya. Dan terus di sini adalah ruangan tamu yang kedua, yang artinya ada tempat sembayangan. Lepas itu ke sini ya, mereka itu lagi pada makan. Terus tapi nanti dulu ya guys ya, itu saya mau buka pintu dulu. Oke, saya lanjut lagi ya guys ya, karena tadi itu majikan saya yang bukain, jadi ya wes saya lanjut lagi ceritanya. Nah lepas itu kan masuklah ke dapur ya, ke dapur lagi pada makan. Terus saya bilang halo, karena saya on banget nggak bisa bahasa, saya cuma halo, ni hao, taunya ni hao waktu itu ya. Saya datang tuh, saya orangnya malu-malu guys, bener-bener saya tuh malu banget. Lepas itu saya datang ke sini, lepas itu terus langsung ke dapur ya. Ke dapur itu kebetulan kan dulu pas pertama saya kesini tuh diajarin sama anak angkatnya si nenek ya, jadi diajarin sama beliau gimana caranya kerja, gimana caranya jaga nenek, terus gimana caranya masak ya, itu semua dia yang jelasin ke saya ya. Lepas itu saya masuk ke dapur, kebetulan beliau itu anak angkatnya si nenek itu lagi nyuci piring. Nah terus saya bilang halo, ni hao, kayak gitu ya. Majikan saya ngomong sama agensi, karena kan saya nggak bisa bahasa, jadi agensi saya yang transit bahasa Indonesia. Jadi majikan bilang sama agensi kalau dia adalah anak angkatnya si nenek, nanti yang bantu kamu untuk kayak bantu masalah kerjaan, gimana cara ngelapnya, gimana cara ngepel, gimana cara nyapu, gimana cara jaga si nenek, dan ini kasih makan si nenek, terus juga gimana caranya masak ya. Saya tuh dulu diajarin sama anak angkatnya si nenek ya. Nah lepas udah saya kasih halo-halo gitu ya sama keluarga majikan, lepas itu majikan bawa saya sama agensi itu keluar. Ternyata saya di sini tuh kaget banget ya, rumah majikan super gede, super bener-bener gede banget ya. Di sini kalian bisa bayangkan, di sini ada kamar tidur 6, 5 kamar mandi. Lepas itu ya, lepas itu ada ruangan ya, ruangan gudang ada di kamar saya. Terus ada taman si nenek yang udah ikutin kegiatan saya, pastinya tahu ya kondisi tanaman ya atau halaman luar itu si nenek itu luas banget, kayak lapangan golf guys. Enggak ya, saya bercanda, bukan lapangan golf, tapi intinya luas banget. Kalau bersihin juga nyampe 1 jam lebih ya, kurang lebihnya. Kalau nyiram bunga juga 1 jam kurang lebihnya. Pas waktu itu saya keluar, terus majikan jelasin sama agensi kalau kamu harus nyiram bunga, tapi nanya dulu sama nenek nyiramnya itu gimana, pokoknya dijelasin semuanya kayak gitu. Nah lepas itu udah dijelasin aktivitas di luar rumah, lepas itu masuk ke kamar saya. Ini adalah kamar kamu, jadi kamu tidur sendiri enggak sama si nenek. Ini adalah fasilitas kamu, ini adalah lemari baju kamu ya. Terus majikan bilang ke agensi kalau lemari baju kamu saya nggak pernah pegang apa-apa kayak gitu, saya nggak berani buka apa-apa ya. Agensi nerjemahin seperti itu. Jadi karena udah beres semuanya, terus agensi bilang sama saya ada yang ditanyakan. Ternyata memang saya di sini jaga nenek sama beres-beres rumah, jadi saya terima ya. Jadi saya memang terima. Terus saya orangnya tuh nggak juga mau gimana-gimana, jadi habis lah tak terima aja. Dan alhamdulillah nyampe 6 tahun ya, alhamdulillah gitu ya. Dan memang sekarang saya tuh nggak nambah lagi, dikarenakan sekarang kondisi si nenek itu memburuk, yang artinya ya bukan seperti itu juga ya, saya nggak tambah kontrak karena saya usianya udah hampir ya 28 tahun, jadi udah kepengen pensiun, udah kepengen punya keluarga dan hidup bahagia di Indonesia. Wis cukup ya, mulai duit baik orang anak rampungnya. Seperti itu ya. Dan juga kondisi nenek juga sekarang
itu udah pikun banget ya. Walaupun saya udah 6 tahun di sini, dulu saya tuh nggak pernah dituduh-tuduh masalah uang atau masalah pegawaian ataupun masalah apa. Sekarang saya udah memutuskan untuk pulang, sering banget dituduh, tapi ya wis jadi resiko. Yang penting agensi saya itu nggak kepriok-kepriok sama saya, karena saya udah kerja lama, kerja baik di sini. Alhamdulillah udah hampir selesai. Jadi cukup sekian aja cerita saya. Mohon maaf bertele-tele karena keburu nenek saya juga udah bangun mau bikin sarapan pagi untuk beliau. Terima kasih banyak yang udah dengerin saya cerita dari awal saya ke Taiwan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifin juga tombol loncengnya biar ikutin kegiatan saya selanjutnya dan selama saya di Indonesia nantinya. Ya, mohon maaf ada kekurangannya. Saya masih ini dulu. Alhamdulillah guys, tiketnya udah datang ya. Jadi langsung aja saya mau simpan ini, mau bikin sarapannya si nenek. Bye bye.